Shen, lepaskan aku! Shen! Lepaskan aku! Rupanya kau ribut denganku karena Bella ya? Clara, apa nggak bisa kau jujur saja? Dulu kau rencanakan semuanya untuk jadi istriku. Kenapa? Sekarang kau nggak mau? Aku sudah jelaskan kalau itu nggak disengaja. Nggak disengaja? Kalau malam itu kau nggak ngasih obat dan buat aku nggak berhasil selamatkan Bella, kedua kakinya nggak bakal lumpuh. Aku juga nggak terpaksa nikahi kau. Kau bilang ini nggak disengaja? Aku nggak makan obat beberapa hari ini, bakal hamil. Kelihatannya beberapa hari ini banyak yang kau pikirkan. Aku akan suruh orang mengatur tim medis terbaik untuk ayahmu. Kedepannya bilang aku kalau butuh uang. Friska nggak akan datang kemari lagi. Untuk perhiasan, kau simpan sendiri. Aku akan jelaskan ke dia. Clara, aku sudah mengalah. Kau tahu kapan harus berhenti. Pak Shane, apa kau sudah sampai di rumah? Sudah. Terima kasih atas hadiah ulang tahunmu. Sudah sebesar ini, kali ini adalah ulang tahun yang paling berkesan untukku. Bagus kalau kau suka. Aku lihat perkiraan cuaca, beberapa hari ini bakal hujan. Kakiku sakit kalau hari hujan. Andai saja kau bisa temani aku. Sen, barusan kau ngomong dan ngalah begitu banyak. Tapi kamu ngalah padahal yang gak berkaitan dengan Bella. Kau mau tahan aku di posisi istrimu demi ngalah pada Bella selamanya. Tapi aku gak mau terikat dalam pernikahan tanpa cinta seperti ini lagi. Kalau nggak enak badan, istirahat lebih awal. Clara, bisa ranjang. Sudah hebat. Sejak kapan kamar ini jadi begitu kosong? Kenapa begitu nggak enak? Maaf Pak Shen, kopi ini biasanya dibuat oleh Nyonya. Langkahnya sangat rumit. Aku sudah berusaha belajar. Maaf. Bahkan nggak buat kopi karena marah. Suruh dia turun. Semalam Nyonya sudah pergi dengan bawa koper. Bahkan nggak panggil supir. Kami kira Anda tahu. Apa? Nyonya tinggalkan ini. Makin lama makin berani. Apa dia tahu kami ada perjanjian nikah? Kalau cerai nggak bakal dapat sepeser pun. Nyonya bilang dia tahu. Dia bakal pergi tanpa bawa apapun. Gimana pun, dia sudah nggak mau bersama Anda. Dia serius rupanya. Terima kasih Master Biola Ayla dari negara Tori sudah membawakan musik yang menenangkan. Aku sering mimpi. Aku adalah pusat perhatian. Juga ada seorang pria yang aku taksir selama bertahun-tahun. Aku berusaha rawat dia tiap hari. Aku kasih tahu, aku masuk nominasi kompetisi lagi. Aku main biola untuknya. Apa kau suka musik hari ini?
Aku tetap suka entah bagaimanapun dirimu. Tapi, kapan kau bakal sadar? Tapi nyatanya, aku gak pandai main biola. Bahkan aku gak tahu siapa pria itu. Tapi, sudah gak penting. Di sampingku, sudah ada orang yang aku cintai. Turun. Shen sudah pulang. Aku dan Shen bertemu 3 tahun lalu. Karena cinta satu malam yang gak terduga, aku jadi istrinya. Aku mencintainya dan rawat dia dengan penuh perhatian. Tapi Shen malah pikir aku yang kasih dia obat. Walau sudah nikah 3 tahun, tapi di antara kami seperti ada penghalang yang gak terlihat. Aku kira selama aku taati aturan dan menurut padanya, semua kesalahpahaman akan hilang dan jadi lebih dekat dengannya, lebih dekat lagi. Sampai semua pria yang selingkuh kayaknya punya 2 ponsel. Tuan Shane, terima kasih hadiah dari Anda. Aku tahu siapa gadis ini. Bella Sandra, dermawan bagi Shen. 3 tahun lalu, waktu aku ketemu dengan Shen, sudah ada Bella sebagai penghalang di antara kami. Dengar-dengar, kalau bukan karena cinta satu malam yang gak terduga antara aku dan Shen, dia yang seharusnya jadi istri Shen. Sudah cukup lihatnya. Aku yang lebih tragis daripada pergoki suami selingkuh adalah aku bahkan gak berani bantah. Aku sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang Bella. Shen, aku mau ngomong sesuatu. Supir sudah di bawah. Kau hanya punya waktu 3 menit. Biaya pengobatan ayahku bulan ini, dia... Tiap bulan 200 juta. Takut masih kurang? Bukan. Clara, kau yang kasih obat aku waktu itu. Dan terjadi kejadian yang gak seharusnya. Makanya kau bisa jadi istriku. 200 juta adalah harga tertinggi yang bisa kau jual. Aku sarankan untuk berperilaku baik. Kesabaranku ada batasnya. Aku sudah pernah jelaskan aku gak lakukan di kejadian waktu itu. Sudah waktunya. Shen, tunggu. Aku mau kerja di luar. Apa gak enak jadi ibu rumah tangga? Ada pelayan yang layani. Apa kau gak puas? Kerja gak cocok untuk kau. Aku gak takut kesulitan. Iya kah? Apa yang bisa kau lakukan tanpa keluargaku? Lagi pula, keluarga Logan gak butuh nyonya yang tampil di depan publik. Oh iya. Ingat makan obat. Kalau enggak, kau tahu akibatnya. Pernikahan ini cuma ada seks, gak ada cinta. Dia bahkan gak izinkan aku lahirkan anaknya. Harus minum obat setiap kali berhubungan. Clara, kau cintai dia selama 3 tahun. Baginya, kau cuma parasit yang gak berguna. Pernikahan tanpa cinta berubah jadi penjara bagimu. Sudah saatnya sadar. Ayla, pemain biola jenius yang dilatih rahasia oleh negara, menghilang karena kecelakaan 3 tahun lalu. Pendiri Asosiasi Biola Internasional, Profesor Welly, umumkan pencarian orang hilang di seluruh dunia. Aku juga kecelakaan 3 tahun lalu dan kehilangan ingatan selama 10 tahun terakhir. Walau aku gak kenal pemain biola ini, tapi nasib kami sama. Halo, Bisarina? Clara, terjadi sesuatu pada ayahmu. Coba datang ke rumah sakit. Apa? Clara, kakakmu terlibat kasus keuangan.
Dia akan dipenjara 10 tahun. Ayahmu terguncang. Saat dengar kabar ini, emosi Ian naik dan mengalami pendarahan otak. Kau adalah istri Shen. Harusnya suruh Shen bantu kita. Shen, cepat angkat telepon. Halo, Shen, ini aku. Mau uang lagi? Iya. Dasar. Clara, apa nggak ada omongan lain dari mulutmu selain minta uang? Aku sudah bilang berkali-kali, cari Friska saja untuk urusan begini. Demi bahagiakan pasangannya, CEO grup farmasi Logan sewa restoran tepi laut dan nyalakan kembang api senilai miliaran. Clara, apa kau lagi dengar? Pak Shane, kembang api cantik sekali. Aku sangat suka. Shen, di mana kau sekarang? Aku lagi sibuk. Tutup dulu kalau nggak ada urusan. Hubungi Friska saja. Halo? Halo? Bagus kalau kau suka. Selamat ulang tahun. Rupanya dia juga punya sisi lembut begitu. Hanya saja bukan terhadapku. Clara, apa sudah hubungi Shen? Cuma dia yang bisa bantu kita sekarang. Dia pergi temani si Bella lagi. Clara, jangan khawatir. Aku dengar dia adalah dermawan bagi Shen. Dulu waktu Shen koma, dia yang rawat Shen. Dan permainan biolanya yang buat Shen sadar. Wajar kalau Shen peduli padanya. Rupanya dulu Bella yang main biola hingga Shen bisa sadar. Iya, harusnya aku pernah kasih tahu. Karena kejadian ini, Shen terus begitu baik pada Bella. Aku juga bodoh. Malah mimpi kalau itu adalah pengalaman pribadiku. Sekarang nampaknya aku bisa memimpikan ini karena iri sama Bella. Clara, kau nggak boleh bertengkar dengan Shen sekarang. Pikirkan situasinya. Aku cuma istri yang nggak dicintai. Status ini cuma formalitas. Aku nggak punya hak untuk bertengkar dengannya. Clara, yang terpenting adalah selamatkan ayahmu. Oke. Menyalakan begitu banyak kembang api, pasti habiskan banyak uang kan? Halo, Friska. Mau uang? Nyonya? Sudah kelewatan bukan? Aku sudah bilang sama Shen. Benarkah? Tapi aku nggak terima pemberitahuan. Mending Anda Tulis laporan persetujuan dan minta Pak Shane. untuk tanda tangan dulu. Sama seperti perhiasan yang Anda punya. Selain cincin nikah, yang lain harus dilaporkan baru boleh pakai. Nyonya, kau sudah paham maksudku bukan? Halo? Halo? Paham. Apa yang gak paham? Shen rela menyalakan kembang api senilai miliaran untuk membuat selingkuhannya tersenyum, tapi gak rela mengeluarkan biaya pengobatan sebesar ratusan juta untuk mertuanya. Betapa tragisnya aku sebagai istri Shen yang cuma formalitas saja. Selama nikah 3 tahun, demi jadi istri yang layak, aku hidup bagai parasit yang bergantung pada Shen. Ingat makan obat. Tapi Shen gak pernah peduli padaku. Semua uang yang aku keluarkan, semua perhiasan yang aku dapatkan, harus laporkan pada sekretarisnya. Satu-satunya yang gak perlu dilaporkan, cuma cincin nikah ini. Bisa Rina? Jual cincin ini. Clara, kau sudah gila. Aku gak gila. Aku gak pernah sesadar ini. Kalau dia bukan orang yang bisa kuandalkan, kenapa aku harus jadi parasit yang bergantung? Aku mau cerai dengan Shen. Tuan mengidap misofobia. Cuma Nyonya yang boleh kemas barang-barangnya.
Mana Nyonya? Ada di atas, Tuan. Sebelumnya ayah mertua Tuan dirawat. Nyonya sangat marah karena Anda malah nggak peduli. Jadi dia terus-terusan kemas barang. Aku merasa ada yang aneh. Aneh. Bukannya dia suka kemas barang? Gak masalah. Aku dengar penyakit ayahmu sudah membaik. Baguslah kalau begitu. Biasanya dia bakal langsung ambil koperku dan beres-beres. Hari ini malah gak mendekat. Kalau kau gak puas dengan Friska, aku sudah tegur dia. Dia gak tahu ayahmu sakit. Aku tahu dari pelayan. Aku suruh dia langsung ke rumah sakit temui kau. Tapi kondisi ayahmu sudah stabil. Jangan salahkan dia. Aku dan Shane menikah 3 tahun. Aku cintai dia selama 3 tahun. Juga diabaikan selama 3 tahun. Kalau nggak ada yang terjadi malam itu, kalau nggak lihat kembang api yang penuhi langit, mungkin aku tetap akan terjebak bertahun-tahun dalam pernikahan tanpa cinta ini. Sayangnya aku sudah lihat. Aku nggak boleh terus tipu diriku sendiri. Shane, kita cerai saja. Kenapa? Beberapa hari yang lalu bilang mau kerja. Sekarang malah mau cerai. Apa kau cari pengalaman di luar? Karena sudah terlalu lama jadi istriku? Iya, Apa kau mau lihat berapa banyak orang di luar sana yang gajinya 6 juta dan terus kerja lembur? Kau tinggal di villa seluas 2000 meter dan jadi istriku. Apa kau gak puas? istrimu. Apa ada yang jadi istrimu seperti aku gini? Istri mana yang harus lapor pada sekretaris suaminya sendiri kalau mau pakai perhiasan? Istri mana yang harus tulis pengajuan pada sekretaris suami saat perlu uang? Aku bahkan gak punya uang untuk naik taksi. Kau bilang aku istrimu? Apa begini rasanya jadi istrimu? Iya, keluarga kami memang mengalami kemunduran. Tiap bulan kau kasih aku uang jajan 200 juta. Tapi tiap kali aku terima cek, aku merasa ini adalah transaksi. Cuma hadiah setelah kau lampiaskan amarah. Kau pikir begitu? Kenapa? Sudah bosan? Sudah mau pergi? Kau pikir gimana hidupmu nanti setelah kau tinggalkan aku? Sen, lepaskan. Mana cincin nikah kita? Sudah kujual. Jadi kita cerai saja. Clara. Sen, lepaskan aku. Sen! Lepaskan aku. Rupanya kau ribut denganku karena Bella ya? Clara, apa nggak bisa kau jujur saja? Dulu kau rencanakan semuanya untuk jadi istriku. Kenapa? Sekarang kau nggak mau? Aku sudah jelaskan kalau itu nggak disengaja. Nggak disengaja? Kalau malam itu kau nggak ngasih obat dan buat aku nggak berhasil selamatkan Bella, kedua kakinya nggak bakal lumpuh. Aku juga nggak terpaksa nikahi kau. Kau bilang ini nggak disengaja?
aku nggak makan obat beberapa hari ini bakal hamil. Kelihatannya beberapa hari ini banyak yang kau pikirkan. Aku akan suruh orang mengatur tim medis terbaik untuk ayahmu. Kedepannya bilang aku kalau butuh uang. Friska nggak akan datang kemari lagi. Untuk perhiasan, kau simpan sendiri. Aku akan jelaskan ke dia. Clara, aku sudah mengalah. Kau tahu kapan harus berhenti. Pak Shane, apa kau sudah sampai di rumah? Sudah. Terima kasih atas hadiah ulang tahunmu. Sudah sebesar ini, kali ini adalah ulang tahun yang paling berkesan untukku. Bagus kalau kau suka. Aku lihat perkiraan cuaca, beberapa hari ini bakal hujan. Kakiku sakit kalau hari hujan. Andai saja kau bisa temani aku. Sen, barusan kau ngomong dan ngalah begitu banyak. Tapi kamu ngalah padahal yang gak berkaitan dengan Bella. Kau mau tahan aku di posisi istrimu demi ngalah pada Bella selamanya. Tapi aku gak mau terikat dalam pernikahan tanpa cinta seperti ini lagi. Kalau nggak enak badan, istirahat lebih awal. Clara, bisa ranjang. Sudah hebat. Sejak kapan kamar ini jadi begitu kosong? Kenapa begitu nggak enak? Maaf pasien, kopi ini biasanya dibuat oleh Nyonya. Langkahnya sangat rumit. Aku sudah berusaha belajar. Maaf. Bahkan nggak buat kopi karena marah. Suruh dia turun. Semalam Nyonya sudah pergi dengan bawa koper. Bahkan nggak panggil supir. Kami kira Anda tahu. Apa? Nyonya tinggalkan ini. Makin lama makin berani. Apa dia tahu kami ada perjanjian nikah? Kalau cerai nggak bakal dapat speser pun. Nyonya bilang dia tahu. Dia bakal pergi tanpa bawa apapun. Gimana pun, dia sudah nggak mau bersama Anda. Dia serius rupanya. Biarkan dia marah. Sudah terbiasa jadi nyonya keluarga Logan. Keluar pun gak dapat kerjaan. Tunggu selesai marah. Dia pasti akan kembali. Tuan, itu koran semalam. Biar aku gantikan dengan yang baru. Sebelum dia pergi, apa dia lihat koran ini? Semalam Nyonya seharian berada di rumah. Seharusnya sudah lihat. Pak Shane, Tolong kau urus berita di koran. Selain itu, bantu aku selidiki di mana cincin Clara dijual. Nyonya begitu cinta pada Anda. Mana mungkin? jual cincin nikah. Pokoknya, aku mau dapat sebelum jam 4 sore. Baik, Oh iya, tadi Nona Bella telepon. Bilang dia jatuh dari kursi roda. Carikan tim medis terbaik untuknya. Apa Anda nggak pergi jenguk sendiri? Aku bukan dokter. Suami istri nggak mungkin nggak pernah bertengkar. Wajar kalau kadang pria selingkuh. Lagi pula, si Bella kelihatannya begitu kasihan. Kakinya juga lumpuh. Kau tahan saja. Shane nggak akan serius dengannya. Dia nggak bisa rebut posisimu. Apa posisiku di mata Shane? Tapi ayahmu butuh pengobatan. Tiap bulan 300 juta. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Aku sudah bilang jangan gegabah untuk cerai. Kenapa kau nggak dengar? Kalaupun aku nggak cerai dengan Shane, dia tetap nggak akan selamatkan ayahku. Mana mungkin?
Berita terkini, CEO Grup Logan tawarkan gaji tinggi untuk rekrut tim ahli ortopedi dari luar negeri untuk obati kaki pacarnya. Apa Shane sudah gila? Dulu orang tua Bella, lalu supir keluarga Kirana, sekarang juru masak. Si Bella tampak biasa saja, bahkan kakinya lumpuh. Dia malah mau selingkuh dengan wanita yang gak pantas. Malah sediakan bangsal VIP dan tim medis ahli, tapi gak peduli kondisi ayahmu. Bisa, Rina. Jangan mengandalkan orang karena orang bisa pergi kapanpun. Aku mengandalkan Shane selama 3 tahun tapi dia gak pernah baik padaku seperti pada Bella. Kedepannya aku berencana mengandalkan diriku. Rencananya aku mau jual dulu rumah kita. Tapi itu... Clara, sekarang keluarga kita andalkan kau sepenuhnya. Nyonya Clara. Sudah lama gak ketemu Nyonya Clara? Nona Bella, selain di berita, harusnya kita gak pernah ketemu kan? Tentu saja kita pernah ketemu di beberapa tahun yang lalu. Bu, Ayo, ikut ibu pulang. Clara, kalau kau mati, Shane bakal percaya kalau aku adalah dermawannya. Jadi, pergi mati sana. Ibu, Ibu. Gak diduga nyawamu begitu kuat. Gak cuma gak mati, lalu malah nikah dengan Shane tanpa disengaja. Clara, semua ini harusnya milikku. Nyonya Clara, Pak Shane adalah pengusaha. Dia butuh reputasi. Jadi dulu terpaksa nikahi kau. Tapi sudah bertahun-tahun, semuanya sudah berlalu. Aku mohon, jangan ganggu dia lagi. Gimana pun, aku dan dia yang saling mencintai. Kalau kau mundur, kami pasti bakal hidup bahagia. Yang dipaksakan gak ada hasil yang baik. Gimana menurutmu? rupanya wanita seperti ini yang Shane suka. Nona Bella, gak guna ngomong begini denganku. Kalau gak dapat status seringkali karena pria, gak guna cari pasangan aslinya. Kau? Benar. Pertama kali lihat selingkuhan begitu arogan. Beneran gak tahu malu. Iya. Ayo Ayo. pergi. Apa masih ada urusan? Kalau nggak ada aku pergi dulu. Clara, berhenti! Dia nggak cinta kau. Dalam hubungannya nggak dicintai yang disebut selingkuhan, apa kau paham? Kalau dia cinta sama kau, kenapa nggak tolong kakakmu? Kalau dia cinta, kenapa biarkan ayahmu dirawat di bangsal jelek? Sedangkan aku tinggal di bangsal VIP terbaik di rumah sakit dan nikmati sumber daya medis terbaik. Clara, dia nggak cinta sama kau. Dia nggak cinta sama kau. Nikah selama 3 tahun. Mana mungkin aku nggak tahu kalau dia nggak cinta padaku. Pura-pura tenang bukan? Aku lihat kau bisa akting berapa lama. Nona Clara, rumah ini sudah kami lakukan penilaian. Tenang saja, kami bakal segera bantu carikan pembeli. Terima kasih. Halo? Gawat, Nona Clara, ibu tirimu berkelahi dengan Nona Bella. Apa? Kau ini begitu jahat dan kejam. Lihat ke depannya apa kau berani. Sarina? Clara, kebetulan kau datang. Wanita ini gak cuma rebut suamimu, dia juga masuk ke bangsal untuk sumpahi ayahmu. Cepat telepon Shine. Aku mau lihat apa istrinya lebih penting atau dermawan yang lebih penting. Bella, Ayah, ibu. Bella, Kaki Bella sudah susah gerak. Sekarang lengannya malah terluka. Kalau terjadi sesuatu padanya, kau bayar dengan nyawa. pasien harus segera diobati. Kalau enggak bakal ada bekas. apa yang kalian lakukan? Pak Shane, sakit sekali. Shane, antara istri dan selingkuhan, kau selalu pilih selingkuhan. Clara, siapa yang akan cintai dan hormati kau tanpa aku? Selama kau mengalah dan kembali dengan patuh, kau tetap adalah istriku yang terhormat. Apa ada yang mau kau jelaskan? Gak ada yang bisa aku jelaskan. Clara, aku sudah kasih kesempatan.
Kau masih gak tahu diri. Kau menderita saja di luar sana. Tunggu sudah gak tahan, kau akan kembali dengan patuh. Pak Shane, Aku bawa kau untuk diobati. Romantis sekali digendong bagai putri. Gak guna walau istrinya cantik. Yang baru lebih menarik dari yang sudah dimiliki. Si pria pasti mau cerai. Aku sudah tebak kalau Pak Sin pasti akan bela kita. Tentu saja, Bella itu orang yang paling disayang Pak Sin. Kalau dari awal tahu akibat dari yang gak dicintai setragis ini. Siapa kau? Apa kau sudah nggak ingat aku? Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan aku! Ibu! Ibu! Kau adalah Kak Julian? Akhirnya kau ingat aku. Kak Julian, waktu kecil aku pergi ke luar negeri sama ibuku dan terjadi sesuatu. Banyak hal yang aku lupa. Aku cuma sedikit ingat kenangan sebelum umur 5 tahun. Gak kepikiran bakal ketemu kau di sini. Bukan cuma Kak Julian bagimu. Sekarang aku juga dokter yang rawat ayahmu. Apa yang kau khawatirkan? Aku gak peduli sama Clara. Aku cuma gak mau ganti istri saja. Lingkungan sosialku, pria yang punya kuasa, gak bakal ganti istri dengan mudah. Pak Shane sakit. Hari ini kau menderita. Shane memang peduli padaku. Selama identitas dermawan palsu gak ketahuan, suatu hari pasti akan jadi istrinya. Setelah kau datang, kondisiku jadi lebih baik. Oh ya, Profesor Welly Master Biola Internasional bakal pulang 2 hari lagi. Aku cari koneksi dan mengatur jadwal untuk mengenalkan kalian. Kita lihat, apa bisa dia jadikan kau muridnya. Kenapa begitu mendadak? Dulu waktu aku koma, bukannya kau terus bergumam kalau mimpimu adalah... Shane, mimpiku adalah jadi pemain biola klasik terbaik di dunia. Menurutmu, aku bakal berhasil kan? Ini... Kenapa reaksinya begitu aneh? Seperti sudah gak ingat kejadian itu. Bella, apa benar kau yang dulu main biola untukku? Pak Shane, omong kosong apa kau? Kalau bukan Bella, siapa lagi yang bakal main biola untukmu? Bella dengar kalau Profesor Welly ini sangat terkenal di dunia. Dia terlalu bahagia. Dia nggak tahu cara bereaksi. Bella, bilang terima kasih ke pasien. Kau akan segera jadi murid master internasional. Aku memang mau jadi pemain biola terkenal. Terima kasih, Pak Shane. Pak Sin sudah begitu sibuk. Hari ini bisa sengaja datang ke sini. Pasti dia sangat lelah. Bella, gimana kalau aku yang gendong? Iya. Ayah. Oke, Kenapa? Ada apa ini? Nak, jangan nangis. Apa kau baik-baik saja? aku pergi panggil dokter. Kau baik-baik saja? Sudah. Ayo pelan-pelan. Selidiki seluruh data tentang Bella saat aku dirawat di Rumah Sakit Negara Molin. Clara! Clara!
Clara. Clara, Kak Julian, kau kembali sama Bisarina dulu ya. Aku bisa selesaikan. begitu bahagia dengan pria lain. Tuan Shen, tolong lepaskan tanganmu. Ini nggak ada hubungannya denganmu. Baru beberapa hari, sudah panggil aku Tuan Shen. Shen, kau nggak suka padaku. Aku nggak minta apapun dalam perjanjian cerai. Kau sama sekali nggak rugi. Kedepannya, terserah kau mau berhubungan dengan siapapun. Bukannya kau suka pada Bella? Dia juga nggak bakal dipanggil selingkuhan lagi. Itu bagus kan? Lalu, kau selingkuhi aku dengan identitas sebagai istriku? Selingkuh apanya? Dokter Julian adalah dokter yang merawat ayahku. Pakai cincin nikah. Ikut aku pulang. Aku menganggap masalah hari ini nggak pernah terjadi. Termasuk kejadian ibu tirimu lukai Bella. Aku nggak akan permasalahkan lagi. Kembali menjadi istriku. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Jadi pembantumu, jadi peliharaanmu. Berbagi suami dengan orang lain. Kau cari orang lain saja untuk jadi istrimu yang seperti ini. Clara, kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kau hargai. Shane, kau selalu saja bersikap begitu angkuh. Aku nggak butuh belas kasihan darimu. Aku juga nggak mau hidup begitu tertekan lagi seperti ini. Selesaikan saja. Kita sampai di sini saja. Kenapa aku panik lagi? Bagiku, Clara cuma cantik dan sifatnya lembut, makanya cocok jadi istriku. Lagi pula, selama aku nggak setuju, dia tetap harus jadi istriku. Pak Sen, Nyonya berencana jual rumahnya demi pengobatan ayahnya, juga cari kerjaan di luar. Biarkan saja kalau dia mau ribut sampai begini. Suruh orang membeli rumahnya. Perusahaan kasih hadiah. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Halo? Maaf, Anda nggak lolos wawancara. Apa? Mohon maaf, Nona Clara. Mohon maaf, ada orang yang lebih mampu. Mohon maaf, Nona Clara. Halo? Aku Clara, Kau sangat berbakat, tapi nggak cocok untuk ini. Clara! Clara, ada yang buka harga untuk rumah kita. Harga rumah kita setidaknya 12 miliar. Mereka tawar 2 miliar. Serakah sekali. Jual. Beda begitu banyak, gimana jual? Penyakit ayah, gugatan hukum kakak juga butuh uang. Kita sudah nggak ada waktu lagi. Hari ini aku terlalu gegabah. Kalau nggak bisa, kau dan Shen. Bisa Rina. Aku nggak mungkin sama Shen lagi. Tapi Biar Clara lakukan yang mau dia lakukan. sayang, kau sudah sadar? Kau nggak nasihati Clara, malah ikutan. Kau juga bodoh. Sejak kecil, Clara ikut ibunya hidup di luar negeri. Jarang sekali bertemu denganku. Akhirnya sebuah kecelakaan membuat ibunya meninggal. Dia juga hampir kehilangan nyawanya. Dia begitu menderita, susah payah kembali ke sekitarku. Gak kepikiran, aku malah sakit. Kakaknya malah masuk penjara. Dia gak pernah merasakan hidup bahagia. Clara,
Sekarang kakakmu sudah nggak bebas lagi. Ayah nggak mau, kau juga nggak bebas. Lakukan apa yang mau kau lakukan, ya? Terima kasih ayah. Tenang saja. Aku pasti akan topang keluarga ini. Oke. Halo, aku Clara. Apa? Restoran Golia? Kalian rekrut aku? Oke. Semuanya kesini sebentar. Dia rekan baru kita. Sambut dengan hangat. Halo semuanya, panggil aku Clara saja. Oke, semuanya silakan kembali bekerja. Kau juga. Jarang sekali kau minta bantuanku. Bantu gadis ini cari kerjaan, dan malah gak mau aku kasih tahu dia. Dokter Julian ternyata juga bisa jatuh cinta. Dia orang yang sangat baik. Aku cuma mau balas budi saja. Biola ini sangat bagus. Tentu saja, aku dengar ini koleksi Universitas Musik Kartia juga merupakan biola milik Ayla, pemain biola yang terkenal dulu. Sayangnya Ayla sudah kecelakaan sebelum muncul di publik. Biola ini jadi dilelang. Dengar-dengar ada orang kaya yang beli dengan harga 40 miliar untuk dikasih ke pacarnya. Bos, gawat. Penyetem alat musik gak bisa datang. Apa? Tapi tamu terhormat kita sudah mau sampai. Biola ini harus segera disetel. Hei, apa kalian ada yang pandai setel biola? Kalau bisa, akan dikasih bonus. Aduh, aku memang bodoh. Kalau mereka bisa setel biola, mana mungkin jadi pelayan? Kenapa biola ini terasa begitu familiar? Tapi jelas-jelas aku nggak ingat kalau aku pandai main biola. Apa yang kau lakukan? Kau tahu biola ini sangat mahal. Kalau rusak, kau sanggup bayar? Bos, kalau aku bisa setel biola ini, apa beneran ada bonus? Tentu saja. Bonus 2 juta. Gak bakal ingkar janji. Aku coba. Hati-hati. Walau nggak tahu apa yang terjadi, tapi not musik ini seperti biasa kembali ke posisinya secara otomatis. Apa dulu aku pernah belajar musik? Bagus ya permainannya. Iya, hebat Tidak sekali. menyangka. Hah? Dia beneran bisa? Keluarga Nona Bella dalam perjalanan ke sini. Pak Welly akan sampai setengah jam. Semua sudah diatur. Gimana hal yang kemarin aku suruh lakukan? Sudah diselidiki. Rumah sakit tempat Anda dirawat di negara Molin hilangkan semua rekaman pengawasan. Tapi staf medis bisa buktikan dalam 3 tahun ini ada wanita negara Tori yang jaga Anda tiap hari. Wanita itu mahasiswa Universitas Musik Kartia. Untuk usia dan lain-lain cocok dengan Nona Bella. Pak Shin, apa Anda merasa curiga? Yang dulu sadarkan Anda bukan Nona Bella? Nggak seharusnya kau tanyakan ini. Melodi ini Pak Shane, kenapa berhenti? Apa aku salah dengar? Pak Shane, Nggak apa-apa, ayo masuk. Pak Sen, Anda sudah datang. Tadi ada main biola. Pak Sam gak boleh tahu kalau kami bahkan gak panggil penyetem alat musik yang buat kelihatan kerja kami lambat. Gak ada. Mungkin gak sengaja ketekan waktu mereka beres-beres. Pak Shane. Pak Shane, Pak Sin memang hebat. Lihat hotel ini, sangat mewah. Aku pernah lihat restoran ini di TV. Sangat mahal. Hari ini kami bisa kesini berkat Pak Shin. ayah, ibu, kecilkan suara kalian. Memalukan. Aduh, Pak Sin gak akan marah. Lihat, dia membantumu mengundang profesor biola yang terkenal di dunia.
Hari ini kalau kau berhasil jadi muridnya, kita juga akan bakal terkenal. Betul-betul. Manfaatkan kesempatan ini ya. Kalian ke sana dulu. Iya, baiklah, iya. baiklah. Ayo, ayo. 600, 800, 1,8 juta, 2 juta. Nggak kepikiran aku bakal dikasih uang sebanyak ini cuma karena stem biola. Walau aku nggak tahu kenapa aku bisa stem biola. Tapi semoga sering-sering ada urusan begini. Nggak bisa. Ya. Hei, gadis cantik. Cantik sekali. Sayang sekali kalau jadi pelayan. Jangan Hey. pergi. Nona, temani kami main. Kami kasih kau uang. Ayo kita bermain. Ayolah. Kita main-main. Dapat uang. Dapat Ayo. uang loh. Nyah. Kak Julian, malah membuatmu lihat kondisiku yang begitu terpuruk. Kau rendahkan diri dan kerja keras tanpa rasa lelah untuk pengobatan ayahmu. Aku nggak merasa kau terpuruk, malah merasa kau sangat hebat. Kak Julian, kalau aku nggak salah tebak, harusnya kerjaan di restoran ini kau juga yang kenalkan kan? Ini pun kau bisa tahu. Aku dan Shane ribut begini, semua orang di kota Belia nggak berani bantu aku. Cuma kau yang bisa bantu aku. Dalam kartu ini ada 4 miliar. Kau pakai saja dulu. Nggak perlu merasa tertekan. Anggap saja aku pinjamkan padamu. Aku nggak bisa ambil ini. Anggap saja balasan dari lollipop dulu. Kak Julian, aku sudah jual rumah, aku punya uang. Lagi pula sekarang aku bisa kerja, juga bisa dapat uang. Aku dan Shane belum cerai. Aku nggak boleh hancurkan reputasimu. Karena sudah muak bergantung pada orang lain, makanya nggak mau terima bantuan orang lain lagi. Clara, apa yang dilakukan oleh si Shane itu yang buat kau begitu waspada? Kalau begitu, aku kerja dulu. Clara, aku tunggu kau sampai buka hati lagi. Gimana pun, aku yang duluan kenal kau. Shane, kenapa kau di sini? Lepaskan aku. Jadi, kau mau cerai denganku karena dia? Bukan. Baru pergi beberapa hari, sudah merasa hampa dan butuh hiburan orang lain? Dia adalah dokter yang merawat ayahku. Kami cuma interaksi biasa, nggak ada hubungan apapun. Iya kah? Dokter bakal ngasih kau 4 miliar tanpa alasan? Kau kira aku bodoh? Lepaskan aku. Aku mau periksa. Shane, lagi di luar. Jangan begini. Aku mohon. Apa nggak cukup? Aku sudah mohon. Sudah berani, sudah bisa pukul orang. Shane, bertahun-tahun ini, apa kau pernah menganggapku sebagai manusia? Kenapa kau nggak mau lepaskan aku? Kenapa membuatku hidup tanpa martabat begini? Apa aku gak cukup baik padamu? Aku biarkan kau tinggal di villa dan nikmati dilayani pelayan. Apa kau merasa aku terlalu sedikit memberimu tiap bulan? Nanti aku tambah 2 miliar lagi. Kalau nggak cukup, aku akan suruh Friska untuk tambah. Sekarang akhiri keributan ini. Kau tahu aku kekurangan uang. Kau juga paham kesulitanku. Tapi kau selalu menutup matamu. Aku merasa tertekan. Tinggal di rumahmu. Kebaikanmu datang terlambat. Sampai sekarang kau masih nggak ngerti kenapa kita nggak bisa bersama lagi. Maksudmu soal perasaan? Hah? Clara, jangan lupa gimana dulu kita bisa bersama. Dulu kau rencanakan untuk nikah denganku. Sekarang malah rencananya kau tinggalkan aku. Kau kira kau bisa seenaknya keluar masuk keluargaku atau merasa aku sangat sabar? Jadi kau bisa berbuat apapun? Aku sudah pernah jelaskan berkali-kali. Kau gak pernah percaya. Kalau begitu lanjutkan saja kebencianmu. Aku minta maaf padamu. Karena dulu aku naif dan suka padamu, kedepannya gak bakal lagi. Kita pisah secara baik-baik.
Mana ada suami istri cerai secara baik-baik. Jadi bagiku, cuma ada saling injak. Apa maksudmu? Kau... Kenapa Clara di sini? Acara perjamuan guru akan segera dimulai. Bahkan kau rebut untuk main biola? Kalau begitu mainlah di sini. Mari rayakan untuk Bella. Sen, apa kau harus begini padaku? Bukannya kau suka kerja dan suka dengan perhatian dan mau punya pengalaman? Aku kabulkan keinginanmu. Biar kau punya banyak pengalaman. Nggak perlu, Pak Shane. Perjamuan guru adalah acara begitu besar. Kalau dia curi perhatian, Pak Welly bakal nggak senang. Ini nggak masalah. Pak Welly belum datang. Biarkan saja dia curi perhatian. Kalau enggak, jangankan kerjaan. Aku bisa jamin, nggak ada satupun rumah sakit di kota Belia yang berani obati ayahmu. Nggak akan ada pengacara yang berani terima kasus kakakmu. Aku mau selamatkan ayah. Aku mau selamatkan kakak. Nggak boleh biarkan dia main biola. Kalau nggak, bakal ketahuan kalau aku gantikan posisinya. Oh iya, Pak Sen. Aku lihat dia nggak enak badan. Mending suruh dia istirahat. Aduh, gimana ini? Clara, kalau kau tunduk sekali padaku. Tampaknya kau suka melayani orang. Kau adalah pemeran utama hari ini. Nikmati saja. Betul juga. Kesempatan langka. Dia sudah hilang ingatan selama 3 tahun. Nggak bakal bisa main biola. Pak Sen, ayo bersulang. Bersulang. Pak, Apa sudah ada kabar Ayla? belum ada. Sepertinya kita cuma bisa menaruh harapan pada pasien saja. Ini Ayla. Ayla. 苏小姐，虽然不知道你出于什么目的，但戏我已经陪你演完了。你知道这是演戏啊？傻瓜也知道这是在演戏。不管怎么样，还是谢谢你。哎，等一下，你要去哪里啊？我去哪儿？这好像跟你没有关系吧？当然有，你是我老公，而且你又长得这么帅，万一你被哪个狐狸精给勾走了，那我岂不是吃亏了？我得回去一趟，拿回属于我的东西。回去？是回你前妻呢？那好，那我陪你去。万一那个前丈母娘刁难你，我就帮你把她一拳怼到墙上去，让你那个前老丈人抠都抠不下来，只能干瞪眼。走吧。哇，给他弄个帅气的造型，怎么张扬怎么来。也不知道玉洁和那个废物是不是真的离婚了。妈，你就放心吧，我姐这次是动真格的，绝对会离。那可
可不一定啊。那个废物软饭吃上瘾了，离开我们秦家，难道真靠他那个破地摊忽悠人生活呀？他敢不离？我已经通知花少了。如果他真的敢不识好歹，看花少我打断他的腿。干得好！这下我就放心了。等那个废物啊滚出我们秦家，我就让花少上门来提亲。对，我姐只有花少这样的豪门少爷才配得上。皮洋洋算什么东西？一个一无是处的废物！切！妈，我姐来信息了，离了。真的？你看，这离婚证都拍照了，假不了。哎呀，太好了，这个废物终于可以从我们秦家滚出去了。哎呀，夫人，少爷，姑爷回来了。什么姑爷？他已经和玉洁离婚了，以后不再是我秦家姑爷。走妈，我们去看看那个废物还来做什么。走。这是那个废物皮洋洋？是他吗？他怎么变这样了？妈，你忘了，我姐说了，只要他们离婚，就给他100万。这小子肯定是拿到钱了。你还来做什么呀？我来拿走我的东西。你的那些破烂啊，都在这里。不过你要拿走，得先把那100万交出来。100万？什么100万？你装什么装啊？我姐说了，只要你们离婚，就给你100万。她答应了，我们可没答应。他是说了给我，但我不要。没要？你猜我信不信？信不信由你，你可以去问你姐。问他？我干嘛要问他呀？你要是没拿那100万的话，你身上这身衣服是哪儿来的？你不会告诉我，你买彩票中了100万吗？啊？这是我一个朋友送的。你当我是傻子吗？你有什么朋友？难道我不知道吗？如果你真的有这样的朋友，你还至于每天去摆地摊糊弄人吗？皮洋洋，你别怪我们狠心，是你自己不争气。哎，你看看我们玉洁，现在是秦氏集团的总裁，马上就要谈成一个上亿的项目了。你们之间的差距实在是太大了。希望你能够理解，你在他身边呢，只会拖累他，拖累我们秦家的发展。上亿项目，要不是我，哪来的什么上亿项目？如你所愿，我已经离开秦家，我只是想取走我的东西。你一个大男人，靠女人养活，不害臊吗？而且你已经跟玉洁离婚了，居然拿走玉洁100万，你怎么好意思了呢？我说我没拿，我不信，你没拿，你哪来的钱买这么好的衣服啊？还弄了一个这么夸张的发型，你这是在我们面前炫耀的吧？他的衣服是我买，发型也是我让人做的，有什么问题吗？不过我不是他的，而是他现在的老婆。你不要怪我，我们之间的距离越来越远，继续勉强下去没有任何意义。是啊，你越来越忙，甚至忙到晚上都要住在公司。我每天忙着发展公司，而你却无所事事，只知道在桥下弄你那个小破摊，忽悠老头老太太。公司的事你又不让我插手，我不摆摊，岂不是更闲得没有事情做？你知道别人都是怎么说我的吗？说我有一个神棍老公。是，这么说，是我给你丢脸。你放心，以后不会再有人这么说你。以前的事我不想说了。这卡里有100万，你先拿着，去做点像样的生意，不要再摆弄你那个忽悠人的小破摊了，要不然你永远只能是一个废物。
原来在他眼里，我就是一个废物。作为妻子的秦玉洁，接手了家族生意，越来越忙了。皮先生，1亿的投资已经打入秦家，您还有其他吩咐吗？做得不错。当当！周年快乐！今晚忙，不回去。这3年，我无时无刻都在为秦家保驾护航，可秦家……妈，你们在干什么？洋洋，这牌位天天放在家里，晦气。师傅，没有我，哪有秦家的今天？还有，家里这辆车你也开走吧，男人不能没有车。不用，不用，不用，你靠什么生活？靠你那个忽悠人的小破摊吗？咱俩已经离婚了，我的事儿就不劳秦总费心了。玉洁，祝贺你，终于获得自由。哟，这不是我们临江鼎鼎大名的神棍软饭男皮洋洋吗？皮大师，要不要给自己算上一卦，看看前途如何呀？唉，我自己的前途不用算，自然是一片光明。不过倒爷我可以免费给你算上。你印堂发黑，不出3日，必血光之灾。你敢咒我？信不信由你。两口，你们要干什么？花少爷是你能随便诅咒的？老子忍你好久了，要不是以前有秦小姐罩着你，你早被赶出家门了。你现在就是一条连狗都不如的废物。你觉得我们要干啥啊？住手！让他走。好，看在你的面子上，我放他一马。下次再让我撞见，别怪我对你不客气。皮洋洋，还不快谢谢华少？谢他什么？谢他给我戴了绿帽子。你没错，我以前是一直追求玉洁，要不是3年前你突然冒出来，玉洁早就是我的女人。但是从今天开始，玉洁和你已经没有任何关系，你要多远我多远，不要再靠近玉洁。那祝你们幸福了。走啊，前夫哥。来，停！
这不停啊！停！啊！你刚离婚？啊？我们结婚。随便路边拉个人就结婚？这位小姐，你是不是搞错了？错不了，快点，身份证还有户口本。你们真要结婚啊？他想什么呢？你还是不是个男人啊？他找一个男人在你头上种草原，难道你甘心？秦玉洁，你视我如草芥，我亦可弃你于敝履。这婚就结了。他是谁？他你都不知道？苏家三小姐苏雪晴，现任苏氏集团执行总裁。他就是苏雪晴，那他拉皮洋洋进去干什么？还能干嘛？难不成结婚啊？苏家三小姐，清江石花，5大家族执行总裁之一，怎么可能和一个被我甩掉的男人结婚？难道是皮洋洋之前摆摊骗过这位苏家三小姐？你都跟他离婚了，你还这么关心他干嘛？也是，日后他的事就跟我没关系了。那拿好，从现在开始，你就是我的老公了。以后可要恪守本分，不能和别的女人眉来眼去的。哦。居然是苏家三小姐。谁能想到，半个小时之内，我竟然经历了离婚和结婚2件人生大事。走吧，他们啊，肯定还在等着我们。走。果然呀，还得是长得帅的男的才能做软饭呀。晴晴姐姐，你前夫现在是我老公了，请你记住一句话：离婚了就不要再来打扰我老公。皮洋洋，怪不得你那么爽快答应跟我离婚，原来他早就在这等着了。他不也早就在这等着你吗？我们不一样。有什么不一样？只许你州官放火，不许我百姓点灯吗？苏小姐，你是被这小子给骗了。他就是个神棍，一个满嘴胡说八道、只会骗老头老太太的人。我知道，你知道，可他就是个一无是处的废物，一个靠女人吃饭的软饭男。我愿意。这世上居然还有这么疯狂的事儿！老公，我们回家吧，给你做好吃。回。哦，对了，那你来卡，以后我的车呀，随便卡。苏雪晴，你一定会为你今天做的决定而后悔。苏小姐，虽然不知道你出于什么目的，但戏我已经陪你演完了。你知道这是演戏啊？傻瓜也知道这是在演戏。不管怎么样，还是谢谢。哎，等一下，你要去哪里啊？
我去哪儿，这好像跟你没有关系吧？当然有，你是我老公，而且你又长得这么帅，万一你被哪个狐狸精给勾走了，那我岂不是吃亏了？我得回去一趟，拿回属于我的东西。回去？是回你前妻呢？那好，那我陪你去。万一那个前丈母娘刁难你，我就帮你把她一拳怼到墙上去，让你那个前老丈人抠都抠不下来，只能干瞪眼。走吧。坐，给他弄个帅气的造型，怎么张扬怎么来。也不知道玉洁和那个废物是不是真的离婚了。妈，你就放心吧，我姐这次是动真格的，绝对会离。那可不一定啊，那个废物软饭吃上瘾了，离开我们秦家，难道真靠他那个破地摊忽悠人生活呀？他敢不离，我已经通知花少了。如果他真的敢不识好歹，看花少不打断他的腿。干得好！这下我就放心了。等那个废物滚出我们秦家，我就让花少上门来提亲。对，我姐只有花少这样的豪门少爷才配得上。皮洋洋算什么东西？一个一无是处的废物。切！妈，我姐来信息了，离了。真的？你看，这离婚证都拍照了，假不了。哎呀！太好了，这个废物终于可以从我们秦家滚出去了！哎呀，夫人，少爷，姑爷回来了。什么姑爷？他已经和玉洁离婚了，以后不再是我秦家姑爷。走妈，我们去看看那个废物还来做什么。走。这是那个废物皮洋洋？是他吧？他怎么变这样了？妈，你忘了，我姐说了，只要他们离婚，就给他100万。这小子肯定是拿到钱了。你还来做什么呀？我来拿走我的东西。你的那些破烂啊，都在这里。不过你要拿走，得先把那100万交出来。100万？什么100万？你装什么装啊？我姐说了，只要你们离婚，就给你100万。她答应了，我们可没答应。他是说了给我，但我不要。没要？你猜我信不信？信不信由你。你可以去问你姐。问他？我干嘛要问他呀？你要是没拿那100万的话，你身上这身衣服是哪儿来的？你不会告诉我你买彩票中了100万吧？啊？这是我一个朋友送的。你当我是傻子吗？你有什么朋友？难道我不知道吗？如果你真的有这样的朋友，你还至于每天去摆地摊糊弄人吗？皮洋洋，你别怪我们狠心，是你自己不争气。哎，你看看我们玉洁，现在是秦氏集团的总裁，马上就要谈成一个上亿的项目了。你们之间的差距实在是太大了，希望你能够理解。你在他身边呢，只会拖累他，拖累我们秦家的发展。上亿项目？要不是我，哪来的什么上亿项目？如你所愿，我已经离开秦家，我只是想取走我的东西。你一个大男人，靠女人养活，不害臊吗？而且你已经跟玉洁离婚了，居然拿走玉洁100万，你怎么好意思了呢？我说我没拿。我不信，你没拿，你哪来的钱买这么好的衣服啊？还弄了一个这么夸张的发型，你这是在我们面前炫耀的吧？他的衣服是我买，发型也是我让人做的。
有什么问题吗？不过，我不是他的，而是他现在的老婆。你是谁啊？苏雪晴，皮洋洋的现任妻子。竟然是苏家的三小姐。好啊，皮洋洋，我真是小看你了啊！前脚跟玉洁离婚，后脚就找了这么个狐狸精啊！别的本事没有，这勾引女人的本事这不厉害的很吗？你嘴巴给我放尊重点，要不是看在你是我老公前丈母的份上，信不信我抽你啊？你还要抽我？哎，小狐狸精，你是不是早就勾搭我家女婿了？啊，你不是要抽我吗？啊，我过来了，来呀，来抽我，我看你怎么抽我的啊！妈，你真敢打我儿子？打你妈，你就这么看着呀？妈，她是苏雪晴。我管他什么雪晴还是雨晴的啊！你去，你给我打他，偷烂他的脸！我看你以后还敢不敢勾别人老公了？妈，苏家三小姐啊！哎呀，我管他什么苏家三小姐，这哪个苏家？亲家还有哪个苏家？当然是城南苏家了。那个苏小姐，您看看，您怎么跟这么个废物搞到一起了？你骂我2句我能忍，说我老公是废物，不行。苏小姐，我想你可能是误会了，他就是一个废物，整天只会摆地摊忽悠老头老太太的神棍，在我秦家吃了3年软饭，他什么也不是。你是被他忽悠了啊？那是你们有眼不识金镶玉，在你们眼里他是废物，在我眼里他是美玉。但是他从我们玉洁那儿拿走了100万，不应该还给我们吗？我老公说了他没拿，那就是没拿。再说了，我苏雪晴的老公会缺钱吗？哎呀，妈，皮洋洋要是回来拿东西，你们不要为难他，我给他的100万，他没要。这回你听清楚，清楚。记住，他现在是我的老公，希望你们以后不要再来打我。我们走。苏总好。想不到咱们总裁也有小鸟依人的时候啊！哎呦，这之前也没听说过这苏总有男朋友，这咋突然冒出来一个？哎呦我去，这后天就是苏总和叶家少爷的订婚之日，这不坏了事儿了吗？这情况怎么样呢？很好。最近清江论坛都在疯传苏总和一名男子出双成对，疑似进了民政局领了结婚证的消息。不过网上说的可不太好听，说他是被秦家扫地出门的软饭男，专门骗老头老太太的神棍儿。不用管这些，把协议给他。终于肯暴露你找我结婚的真实目的。我呢，需要你做我1年的丈夫。
我为什么要帮你啊？我都这么帮你了，让你在你前妻面前找回了颜面，还把你丈母娘怼到了墙上，你就不能帮帮我吗？我可以帮你，就当还人情了嘛。但你得告诉我，让我帮你什么吧。啊，不过太过分的要求，我是不接受的。对外，你必须承认你跟苏总的婚姻，我们之间签订协议的这件事，除了我们3个人之外，不可以让第4个人知道。哦，没问题。另外，在协议签订的这1年内，你必须留在苏总的身边，寸步不离。如果有人要欺负他，你必须要尽到一个丈夫该有的保护责任。孟康业，她又不是我真老婆，我为什么要保护她？万一碰到那不要命的，我还要不要命了？哎呀，我不会让你白签这个协议的。协议期间，我每个月给你5万工资。别傻了，谁会为了5万块钱拼命啊10万，成交。你怎么来了？皮先生，我听人说您刚才离婚了，这是真的吗？你消息倒挺灵通，就为了这事儿？我在青椒的南府有个房子，如果皮先生不介意的话，可以去住。不用啦。孟总，为什么这位皮先生离婚了？您这么高兴？如果皮先生没离婚，我还要看在他的面子上，继续给秦家注资。给秦家投资不好吗？秦家，我还真看不上。要不是因为皮先生，秦家恐怕早就破产了。吩咐下去，暂停给秦家注资。是。还有一点，这1年你必须和我住一起。苏小姐好。你好，你好。那得带上我师傅。没问题。对了，可不能让他住箱子里。你放心。还有什么？这暂时没想好，等我想好了再说。还有陪睡？想得美！做戏不做全套，别人会信。别说话，忍着。苏总，你这么做会不会太冒险了？怎么了？你随随便便找了一个男人就领了证，如果这件事情传了出去，只怕这个男人不是随便找的，他在3年前救过我一次。快叫救护车！没事啊，你别害怕，
我这就送你去医院。哎，醒醒！三小姐，人找到了，他人呢？但是他已经结婚了。可是，现在苏氏集团很需要叶家的投资与合作，明天就是你和叶家大少爷的订婚宴，全程戒指。这件事如果让叶家的人知道了，会是什么后果？我好不容易才等到他离婚，我现在管不了这么多了。苏家这些年一直走下坡路，如果继续这样发展下去，恐怕就要被踢出5大家族了。哎，不过现在苏家和叶家联姻后，这叶家肯定会大力扶持苏家的，恐怕苏家又能再续辉煌喽。可是你们知道吗？那个叫皮洋洋的废物啊，好像被秦家给赶出家门了。嗨，这不迟早的事儿。可就前2天，皮洋洋又被苏雪晴拉着去领了结婚证啊！有图有真相，这图 P 的吧？可能。各位安静一下啊！风柳，你愿意娶眼前这位女士为妻，不管贫穷富贵、健康疾病，始终不离不弃，相守终老吗？我愿意。雪晴，你愿意嫁给眼前这位先生为妻，不管贫穷富贵、健康疾病，始终不离不弃，相守终老吗？我It's the love shot. Na 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 na. 我不愿意。